Sekarang gue bakal buktiin, gengs, kalau Wawa Agus ini memang pandai berdrama, pandai berbohong, bersilat lidah, gengs. Sekarang kita lihat. Iya, saya memang sih yang bicarakan saya kalau untuk bagian mata yang kanan ke kiri ya, kayaknya udah nggak berfungsi 95%. Tapi kalau yang ini bisa makan. Berapa persen? Kurang tahu, udah nggak ada penjelasan dari. Di sini jelas ya, mata yang sebelahnya itu masih bisa disembuhkan gitu loh. Ini pernyataan dari Wawanya si Agus. Matanya Agus bisa disembuhkan nggak sih? Udah nggak bisa dari awal dari awal itu memang udah diponis 95% udah nggak bisa, dan awal podcast pun saya udah jelasin ke Mbak Novi. Sampai Mbak Novi coba deh nanti saya kenalin sama dokternya. 95% katanya, anjir. Di podcast Uya Uya, si Wawa ini ngaku kalau mata si Agus ini nggak bisa disembuhkan gitu loh. Loh, piye iki? Di awal podcast dia sudah menjelaskan ke Tenovi. Coba kalian dengar tadi apa yang dikatakan, bisa disembuhkan. Loh, sekarang beda lagi. Sadar Gus, lu tuh buta. Yang jahat tuh keluargamu, bukan si Novi. Kalian tahu, Agus tidak bisa melihat. Kenapa informasi bisa tahu semua gitu? Dari mana Agus tahu? Kalian ngerasa nggak sih? Setiap si Agus ini ngomong, itu selalu bikin greget gitu. Karena gue ngerasa kayak bukan cowok pada umumnya gitu loh. Seharusnya sadar diri si Agus ini ya. Semakin dia banyak cakap, semakin keluar sifat aslinya gitu kan. Lebay banget gitu kan, jual kesedihan. Gens, kalian ngerasa nggak sih waktu kemarin di podcast Denso, dia itu ngomongnya pelan-pelan gitu, berasa sedih gitu ya. Kalian lihat di podcastnya Uya Kuya, dia lancar banget ngomong gitu kan. Kecepatan ngomongnya itu lincah, lihai gitu. Itu artinya apa? Halo guys, balik lagi baru gue Kata-Kata Tutus yang akan selalu membahas hal menarik dan memang harus dibahas di sini. Di video kali ini kita masih membahas soal duit donasi dengan drama-drama terbarunya. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya, biar gak ketinggalan informasi-informasi update yang pastinya menarik untuk kita bahas. Ya kita tahu ya, permasalahan duit donasi ini belum kelar-kelar gengs, karena masih selalu muncul di beranda-beranda kalian kan. Gue juga bingung kenapa gitu loh. Apakah ini kebanyakan drama dari keluarga Agus dan Agus itu sendiri, ditambah lagi Farhad Abbas. Aduh, tambah gedek semua deh. Sebenarnya netizen Indonesia ini udah pening gitu loh ngeliat si Agus ini ya, yang udah dibantu tapi malah ngelunjak gitu loh. Dan kenapa juga gitu loh, si Farhad Abbas ini kan udah lama menghilang gitu kan. Sekali muncul datang dengan masalah si Agus ini, makin pusing gitu kan. Harusnya masalah ini sudah kelar, ini malah kemana-mana gitu larinya. Sebenarnya kita tuh nggak masalahin gitu loh soal uang donasi itu. Ya memang uang donasi itu memang hak Agus gitu loh, tapi dipakai untuk berobat, bukan buat ngelunasin hutang si Wawa. Memang pinter banget drama keluarga Agus ini ya. Oke, kita coba lihat ya. Kalau nggak salah ya, saya dengar di berita lagi bahwa kalau nggak salah kamu sudah dijadwalkan berobat di JSC kalau nggak salah ya. Iya. Operasi, JSC ya? Operasi benar. Ya, itu jadwalnya juga tanggal 30, itu pun kalau jadi itu, tapi kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Kenapa nggak datang Agus? Ya kalau karena nggak datang tuh Karena kan kita udah periksa sebelumnya, udah semuanya periksa di RSCM. Jadi seolah-olah kalau JSC lagi, ulang lagi dari awal. Kasihan Bang Agusnya capek gitu bolak-balik. Tapi emang tadi dijadwalkan di operasi. Capek bolak-balik ke rumah sakit katanya gengs, tapi nggak capek kalau bolak-balik ke podcast. Ke kantor polisi, nunggu berjam-jam, itu nggak capek. Tapi kalau bolak-balik ke rumah sakit itu capek gengs. Asal kalian tahu ya. Jadi gini loh gengs, yang namanya pengen sembuh itu pasti harus diusahakan gitu. Mau gimana pun caranya. Capek itu bukan alasan. Yang namanya berobat ke tempat lain itu memang harus ada pemeriksaan ulang, Mbak. Di mana-mana juga gitu. Ya kalian dengar sendiri kan. Mereka lebih pilih capek daripada sembuh. Ini Agus. Bolak-balik ke kantor polisi aja lu nggak capek ya kan. Giliran pergi ke rumah sakit aja ngeluh. Capek. Jujur gue bingung banget gengs, apa yang diomongin si istrinya Agus ini ya. Yang namanya pengen sembuh itu ya gak bakalan takut capek gitu kan. Kecuali si Agus ini memang gak pengen sembuh gitu kan. Agak aneh drama keluarga ini ya. Sampai aku depresi loh Mbak Nanti terakhir. Istri aku saya tidak berdiri. Nanti gak bisa berhenti ngomongin aku seperti itu ya Allah. Ya Rabbi.
Gus, udah Gus, udah Gus. Gua tuh muak banget ngeliat drama lu Gus, udah. Emang si Agus ini bisa lihat ya? Kok bisa baca? Sadar Gus, lu tuh Yang jahat tuh keluargamu, bukan si Novi. Kalian tahu? Agus tidak bisa melihat. Kenapa informasi bisa tahu semua gitu? Dari mana Agus tahu? Ya Wawa dan istrinya dong. Aduh, harusnya sebagai orang-orang terdekat istrinya kayak Wawanya ini kan harusnya menjauhkan informasi-informasi komenan negatif netizen gitu lah ya. Biar dia itu enggak depresi. Dia kan ngaku depresi gitu kan. Kalau disuguhin dengan informasi-informasi komenan pedas dari netizen, iyalah gitu loh. Kalau istri dan Wawanya itu sayang, nggak mungkin dia ngasih informasi yang justru membuat si Agus ini depresi gitu kan. Coba kalian bayangkan gitu loh. Artinya apa? Orang-orang seperti ini memang benar-benar tulus sayang atau enggak gitu loh. Atau karena duitnya. Kalau nggak ada duitnya dia nggak tulus. Banyak juga netizen yang tanya ini ya, kenapa istri Agus itu nggak pernah meneteskan air mata gitu. Kalian tahu sendiri lah ya, lihat dari raut wajahnya gitu. Ikhlas dan nggak ikhlas dan gimana ya, apakah dia akan bertahan selamanya? Gue tanya sama kalian, kira-kira nih kalau drama ini dibikin sinetron, yang cocok kira-kira apa judulnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ini seru soalnya. Mana tahu ya kan, dilirik sama produser film ya kan. Walaupun kita bagi-bagi itu tidak pernah kita pakai. Iya, tidak pernah kita pakai sama sekali. Karena dari awal kalau misalnya ada. Walaupun kita bagi-bagi, tapi kita nggak pernah pakai. Lah, 98 juta itu kemana gitu? Ya memang dibagi-bagi ke Wawa ya kan. Wawa bagi-bagi ke Shopee, ke ngelunasin rumah, ke bank ya kan. Memang aduh, drama apa lagi nih Gus. Kalau nggak mau dibully ya udah gitu loh. Nggak usah memberi pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat itu tambah geram gitu loh. Karena nggak sesuai faktanya. Lu jangan ngerasa bener gitu kan. Yang paling bener adalah ya lu ngikutin prosedurnya. Prosedur dari Yayasan Tenovi. Selesai. Kalau pengobatan lu itu sudah selesai, uang itu 100% dibalikin ke lu, Gus. Lu ngerti nggak sih? Bahkan dijamin sama Bang Densu, kalau sudah seperti ini, bukan hanya lu yang dibully, tapi lu terancam juga nggak dapet duitnya itu, ya kan? Ya oke lah, sekarang lu bilang duit 1,5 M itu nggak ada artinya buat lu. Lah, nggak ada artinya, tapi sekarang masih lu kejar-kejar, Gus. Gimana? Iya, saya paham. Saya mengerti. Aku selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit. Mbak Novi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Novi deh, gitu. Agus, aneh banget sih Agus ini ya. Coba Tenovi jadi Agus. Ya mungkin Tenovi bisa tegar gitu kan. Tapi belum tentu si Agus ini bisa kayak Tenovi gitu. Apakah dia bisa seperti Tenovi ngebantu orang-orang? Sangat tidak mungkin dia bisa seperti Tenovi. Karena hal yang dilakukan Tenovi itu berat banget, gengs. Ya, kerjaannya selalu di jalanan, ya kan, ngurusin ODGJ. Nggak mungkin orang seperti Agus ini, gue nggak yakin. Dengan uang segitu itu nggak ada apa-apanya bagi saya, bagi kehidupan saya gitu. Gimana rasanya kalau misalnya kalian jadi buta, kalian dihujat habis-habisan gara-gara masalah uang seperti itu? Coba bayangin gimana perasaan kalian, para netizen gitu. Kejam nggak kalian? Balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Coba saya tanya, apakah uang segitu buat segala-galanya? Kalian mau? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja, nggak apa-apa. Buat netizen ya, ini ada tawaran dari si Agus ya. Kalau kalian ada yang mau jadi buta, si Agus ini siap donasi uang ke kalian. Itu 1 M. Ternyata dia belum ikhlas, gengs ya. Gak bisa ngelihat lagi ya, dunia yang indah ini. Kasian banget si Agus ini ya. Mulutnya gak kesiram sekalian. Kalian ngerasa gak sih? Setiap si Agus ini ngomong, itu selalu bikin greget gitu. Karena gue ngerasa kayak bukan cowok pada umumnya gitu loh. Sabar Gus, sabar. Nanti takutnya disiram lagi mulut lo itu.
inilah contoh orang-orang yang nggak pernah bersyukur, nggak pernah sadar diri, gengs, dan menganggap dirinya itu selalu benar. Apa yang dikatakan mantan bawahannya itu, ya kan? Dia itu selalu merasa benar. Soal beginian aja dia masih merasa benar, gengs, gitu. Kalau kelakuan dia itu bukan hal yang salah gitu loh. Dia ngasih wawanya untuk bayar hutang segala macam itu dianggap benar gitu. Sekarang tuh yang jadi pertanyaan, apa sih yang diinginkan Agus gitu loh sekarang? Ini lagi panggung sandiwara dengan peran utama si korban yang menjual kesedihan. Istri dan si Wawa yang menikmati hasil donasi. Dan mungkin terakhir, Kak Novi ini udah dilaporin Agus, dia udah legowo ya kan, terima gitu loh. Kak Novi tetap membuka pintu selebar-lebarnya Agus, agar si Agus ini mau untuk diobatin, mau untuk dioperasi. Ya gimana menurut kalian guys? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir, seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.